Jadi sebenarnya dari fakta-fakta yang saya sebutkan di awal tadi, jelaskan di awal, berarti properti bagus nggak? Setuju kan? Sudah bagus kan? Tapi sekarang pertanyaan saya, bahkan orang yang nggak ikut seminarnya udah tahu bagus properti itu, ya kan? Tapi sekarang pertanyaan saya, kenapa yang investasi di properti tidak banyak? Lebih banyak orang berlomba-lomba di saham, dapat segala macam gitu kan? Kenapa? Ya, pertama adalah tidak tahu caranya, ya. Ya saya mau main di properti, tapi kalau saya pakai modal sendiri properti kan mahal, gimana caranya? Gitu. Nggak tahu. Tapi banyak juga, tadi saya sudah sebut di awal, singgung juga, banyak orang yang sudah belajar ikut seminar ini, baca buku ini, tapi nggak berhasil juga, bahkan belum melakukan action juga di properti. Termasuk saya sendiri, saya baca bukunya Robert Kiyosaki tahun 99 sebelum dia diterbitkan dalam versi bahasa Indonesianya. Kemudian berlanjut dengan buku yang kedua, yaitu Creating Wealth karangan Robert J. Allen. Robert J. Allen itu nenek moyangnya, mbah-mbahnya, gurunya beli properti nggak pakai duit. Jadi dia tahun 80 dia sudah menerbitkan sebuah buku di Amerika bestseller yang judulnya Nothing Down. Dia sudah ngajarkan orang cara ini sejak tahun 80-an. Jadi dia mbah-mbahnya. Itu saya baca tahun 2000-an. Creating Wealth-nya Robert J. Allen. Tapi saya baru berhasil melakukannya beberapa tahun kemudian. Kenapa? Kan? Ya, ini menyimpang sedikit. Mudah-mudahan doakan saya bisa ketemu langsung sama Robert J. Allen. Ya, karena saya baru chatting-chattingan sama beliau. Dia beberapa hari yang lalu dia katakan Januari dia akan ada di Singapura. Nah, nanti saya akan datang ketemu dia. Saya undang dia makan siang karena saya mau berterima kasih berkat bukunya dia. Saya sekarang berubah. Kalau Robert Kiyosaki saya sudah pernah ketemu waktu di Amerika, saya sempat ikut seminarnya di Washington DC. Nah, yang kedua adalah ada disebutnya mental block itu yang menghambat. Termasuk saya sudah baca bukunya itu, semua teorinya saya sudah tahu caranya, teorinya sejak tahun 2000-an, tapi kenapa saya butuh waktu sekian tahun untuk mengaplikasikannya? Karena ada mental block itu. Mental block saya itu apa? Itu tadi siapa tadi? Yang susah ya, susah ya. Susah gitu kan? Nggak mungkin ini diterapkan di Indonesia. Ini kan yang nulis kan orang Amerika, yang nulis kan orang Australia, New Zealand kalau Dove DeRoss. Mana mungkin di Indonesia kan sewanya rendah, sedangkan bunganya tinggi, nggak masuk akal. Kalau beli pakai uang bank terus bisa nyicil sendiri itu nggak masuk akal, nggak mungkin. Nah, karena saya bilang tadi di pikiran saya ada mental block, susah, nggak mungkin, itu kan cuma di Amerika, itu nggak bisa di Indonesia. Akibatnya apa? Ya udah saya stop kan. Ya udah, itu hanya sekedar pengetahuan. Ya itu mungkin bisa cuma di Amerika. Kalau di Indonesia nggak bisa. Ya udah saya berhenti, saya nggak action. Makanya di awal ini saya akan bantu Anda untuk buang mental block Anda, kemudian menemukan kembali impian Anda itu apa sih. Sehingga nanti begitu mental blocknya dibuang, ibaratnya mobil, itu rem tangannya sudah dilepas. Anda bisa melaju dengan baik. Ya, kalau Anda jalankan mobil pakai rem tangan, tetap jalan kan jalannya nggak bisa full gitu. Oke. Nah, mental block di properti itu apa aja? Pertama, yaitu tadi real estate itu mahal. Butuh modal mahal kalau butuh modal besar kalau mau main di investasi di properti. Ini yang paling umum. Sehingga orang tidak mau berinvestasi di properti, mereka investasi di saham, main saham itu kan. Nah, saham modal 10 juta, 5 juta aja bisa. Kalau properti mana bisa kan, harganya mahal, ratusan juta, miliaran. Nggak bisa, itu nanti deh buat itu investasinya orang-orang kaya aja deh. Nanti kalau udah kaya baru investasi. Nah, sehingga begitu punya pikiran seperti itu ya udah, nggak action kan, nggak praktek. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak punya modal untuk DP. Udah mahal, DP-nya pakai DP lagi gitu kan. Kemudian udah punya DP-nya nih, nanti kalau nyicilnya gimana gitu kan. Pertama udah mahal, DP-nya nggak ada, begitu DP-nya ada, nanti nyicilnya gimana gitu. Tetap aja jadi nggak action. Ya kan, nyicilnya gimana gitu kan. Terus nanti kalau nggak bisa bayar gimana gitu. Terus kemudian hutang itu negatif. Kata
orang tua saya kalau bisa tidak boleh berhutang, nanti nggak bisa tidur gitu ya. Benar, orang tua Anda bilang benar, tapi hutang yang mana dulu? Kalau hutang Anda pakai buat beli mobil, buat jalan-jalan ke luar negeri, buat ganti handphone, buat beli laptop, nah itu hutangnya nggak boleh sebenarnya. Kenapa? Karena Anda berarti memaksakan diri untuk menaikkan gaya hidup Anda yang mestinya harusnya ada di sini tapi dinaikkan di sini. Tapi kalau di properti itu beda. Kenapa? Karena ini hutang baik. Robert kan bilang ada hutang jelek, udah hutang baik. Nah ini hutang baik. Ini justru harus kalau Anda mau menggunakan leverage untuk berinvestasi, ya inilah hutang inilah yang harus Anda pergunakan. Hutang untuk berinvestasi gitu loh, bukan hutang untuk konsumtif. Kemudian takut berhubungan dengan bank. Wah, kartu kredit aja nggak punya Pak, gimana mau hubungan sama bank? Ya, saya kasih tahu, bank itu bukan lembaga yang perlu ditakuti. Kenapa? Karena dia butuh kita sebenarnya. Dia itu dagangannya sebenarnya apa sih? Uang kan? Kita ini sebagai peminjam siapa? Pembeli atau penjual? Pembeli kan? Katanya kan pembeli adalah raja kan? Jadi yang takut siapa? Bank dong pastinya. Kita kan mau beli barang dagangannya dia. Bukan bank itu takutin, tapi kita harus jadikan partner untuk mengembangkan usaha kita, mengembangkan investasi kita. Kemudian yang harga sewa di Indonesia rendah. Nah ini tipikal sekali deh. Ini juga salah satu mental block saya dulu. Rata-rata. Yang namanya rata-rata itu berarti ada yang 1%, ada yang 10%, ada yang 20%, ada yang 2%. Nah, diambil rata-ratanya 5-6%. Ya kita jangan ambil rata-ratanya. Kita ambil yang di atas rata-rata, yang 10%, yang 15%, yang 20%. Ya, memang persentasenya nggak banyak, tapi ada. Kemudian gaji penghasilan saya kecil. Justru itulah gunanya kalau penghasilan Anda kecil, gaji Anda kecil, Anda gunakan leverage supaya Anda bisa dapat investasi yang besar. Kalau Anda berinvestasi hanya sesuai kemampuan Anda, sesuai penghasilan Anda, ya lama jalannya. Makanya kan ada pepatah, ada perkataan bilang gini, kok yang orang kaya itu makin kaya, makin kaya. Kenapa? Mereka cepat, mereka pakai leverage, daya ungkitnya cepat gitu. Kemudian takut tertipu. Anda kalau rumahnya sengketa gimana? Kalau sertifikatnya ganda gimana? Kalau dipalsukan gimana? Gitu kan? Ya kalau Anda pakai, makanya bank itu jadikan partner. Kenapa? Dia partner kita, tim kita, dia yang akan mengecek surat tersebut bermasalah atau tidak. Kalau suratnya bermasalah, dia nggak mungkin mau minjemin uangnya. Logikanya kan begitu. Jadi kita nggak usah repot-repot. Kalau pakai uang kita sendiri, ada resikonya begitu. Kita mungkin bisa salah beli gitu kan. Wah, nanti kalau salah beli repot karena kita nggak tahu prosedurnya segala macam. Tapi kalau pakai uang bank, resikonya berarti sebenarnya di dia kan. Nah, dan sebelum dia mengaksesi pinjaman kita, mengucurkan dananya, ya pasti dia akan cek sampai seteliti mungkin. Jadi bank itu tim kita. Kemudian takut rugi, nggak bisa dijual lagi gitu kan. Nah, ini prinsip yang saya dulu juga pegang juga. Ya nanti kalau saya investasi di emas kan gampang jualnya, kalau di saham kan gampang jualnya. Kita ini investasi. Investasi itu kalau bisa jangan dijual. Kenapa? Karena kita jadikan dia properti cash mesin uang kita. Ngapain kalau udah punya mesin uang dijual? Ya nggak? Kita udah punya mesin uang, kenapa mesti dijual gitu kan? Kecuali, boleh Anda jual, kecuali misalnya setiap bulan Anda mendapatkan 10 juta dari mesin uang itu, dari properti itu, kemudian Anda belinya 1 miliar. Nah, sekarang harganya Anda pegang 2 tahun sudah naik, atau Anda pegang setahun aja udah naik, Anda bisa jual 1 miliar. Nggak apa-apa, tarik uang lebih dulu di awal, Anda investasikan lagi di properti cash mesin yang lain, yang lebih besar, yang mungkin penghasilannya sekarang 50 juta sebulan. Itu. Ya. Oke, kemudian takut istri, ada yang takut istri? Takut suami ada? Hah? Ada pasti, itu pasti. Wajar.
Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau Anda sekarang ikut training saya 2 hari, Anda semangat, oh ya udah tahu caranya gini-gini. Begitu Anda ke rumah, istri Anda nggak ikut kan? Nah, makanya yang suami istri bagus, jadi dua-duanya pikirannya sinkron, langsung jalannya lebih cepat nanti. Yang nggak ikut istrinya atau suami nggak ikut, nanti hampir di rumah ada PR lagi, tambahan bagi saya, menjelaskan ke istri dan suaminya. Nah, biasanya kalau yang istri-istri yang nggak tahu kan nih, wah jangan Pak, jangan, bahaya, nanti kalau ketakutan istri-istri gimana nih? Nanti kalau kamu meninggal, nanti yang bayar utangnya siapa? Jadi kamu ninggalin utang. Nah, nggak usah khawatir, nanti ada yang lunasin, tenang. Jadi sebenarnya kalau Anda sudah tahu caranya, Anda bilang lagi, tenang Bu, kita pokoknya sekarang dikasih utang sama bank berapapun juga kita ambil, karena nanti kalau saya meninggal ada yang lunasin, tenang. Anda jadi janda kaya, gitu kan? Nah, nanti ada caranya. Terus kemudian takut salah pilih lokasi. Sebenarnya dengan berpartner dengan bank itu juga Anda sudah tidak usah takut salah pilih lokasi, karena lokasi-lokasi yang kira-kira tidak, yang bakal kena pelebaran jalan atau yang bakal kena gusur, itu bank sudah tahu. 2 minggu lalu saya baru melihat sebuah properti di Casablanca. Wah, bagus sekali, 2000 meter, cuman dijual 9 juta per meter, padahal pasarannya di atas 15. Langsung saya lihat kan, wah ini bagus nih, Casablanca, Kuningan. Kita lihat, wah lokasinya yang bagus. Jadi depan belakang. Depan sini ada karet, sebelah situ ada Casablanca. Tapi saya curiga nih, ini kok jualnya murah? Saya cek duluan. Ternyata bakal habis kena bunderan. Nanti akan dibikin bunderan kayak HI gitu ya. Waduh. Itu ya. Makanya tapi kalau makin Anda semakin praktek kan di lapangan, Anda akan tahu, ada feeling seperti itu. Plus nanti ada berpartner sama bank udah tahu duluan, nggak mungkin di bank mau mengucurkan dananya, karena bank udah tahu bakal kena habis. Oke. Kemudian banyak mental block yang lain, termasuk mental block puas diri ya. Mungkin tadi saya sudah sebutkan di awal, Anda sudah punya investasi properti udah lumayan banyak gitu kan. Kenapa Anda berhenti gitu? Kalau Anda sekarang sudah punya 5, kenapa nggak 10? Kalau Anda sekarang sudah punya nilai asetnya 10 miliar, kenapa nggak Anda tambah lagi jadi 20 miliar? Ya. Oke. Dengan lain-lain. Nah, sekarang saya kasih waktu Anda 2 menit untuk menuliskan apa mental block Anda yang selama ini membuat Anda takut untuk melangkah berinvestasi di properti. Anda tuliskan apapun juga, nanti kita akan bahas bersama-sama. Saya akan bantu jelaskan. Ya, waktunya 2 menit mulai dari sekarang.